Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the international lecturing presented by Tourism Study Program, Faculty of Economic and Business, Universitas Terbuka. First of all, let us express our gratitude to God Almighty for granting us health and the ability to gather here today in this virtual international lecturing session. May this session bring valuable insights and broaden our new tourism perspective from the expert. Warm greeting to all lecturers, students, and distinguished guests joining us this morning. I also like to extend a warm welcome to the head of the Tourism Study Program. Is represented by Ibu Yulita Suryantari, one of tourism lecturer, and special welcome to our distinguished speaker, Dr. Hera Oktadiana. Thank you for being here with us. My name is Novita Okehutami, and I'm a lecturer at the Tourism Study Program, Universitas Terbuka. I will be the moderator of today's international lecturing, with the topic is Sustainable Tourism Behavior, Lesson Learned from Australia. This topic is considered as important and relevant factor for shaping the future tourism, exploring how tourists behave and how tourist action matter for sustainable destination. I remind kindly all the participants to turn off your microphone during this program. Before we start to the main agenda, we will listen to the Indonesian National Anthem, followed by Hymn of Universitas Terbuka.
Thank you. Next, I would like to invite Ibu Yulita as the representative of Head of Tourism Study Program to deliver welcoming speech. To Ibu Yulita, the screen is yours. Ya, terima kasih Mbak Novita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, izinkan saya untuk mewakili sambutan dari Bapak Andi Mulyana selaku Kaprodi Pariwisata UT yang sedang bertugas di luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara International Lecturing dengan tema Sustainable Tourism, Lessons Learned from Australia. Atas nama program studi pariwisata Universitas Terbuka, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Hera Oktadiana, PhD, Adjunct Associate Professor dari Griffith University dan James Cook University Australia, serta Trisakti Institute of Tourism Indonesia yang telah bersedia menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Pariwisata berkelanjutan menjadi topik yang sangat relevan dan penting dalam era modern ini. Oleh karena itu, kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami berharap acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Yulita, for the warm welcoming speech. Now we will proceed to the main agenda of today's lecturing session. I will moderate the session in Bahasa Indonesia so that all the participants, which are mostly students, can be better understand the topic. Oke, saya sebelumnya ingin menyapa Ibu Hera dulu. Apa kabar Ibu Hera? Terima kasih Bu Novita, terima kasih Bu Lita yang sudah mengundang saya ke. It's been a great pleasure to meet you all, and also of course for the lovely students of the university, Open University ya, Universitas Terbuka. Terima kasih Ibu, kami ucapkan juga sudah berkenan meluangkan waktu ya untuk bisa hadir di acara kami untuk sharing ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan teman-teman juga bisa belajar bersama lewat ahlinya. Seperti itu ya Ibu. Oke, sebelum Ibu Hera memulai presentasinya, saya akan bacakan secara singkat, Bu Hera, profil Ibu Hera. Ibu Hera atau Ibu Dr. Hera Oktadiani PhD merupakan akademisi sekaligus profesional di bidang pariwisata dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, serta merupakan lulusan PhD dari Hong Kong Polytechnic University. Dan beliau ini pemegang sertifikasi Certified Hospitality Educator atau CHE. Saat ini beliau menjabat sebagai Adjunct Associate Professor di James Cook University dan Griffith Institute for Tourism Australia, serta adjunct profesor di Universitas Brawijaya. Keahlian risetnya meliputi perilaku wisatawan, pariwisata halal, dan berkelanjutan, dengan rekam jejak, publikasi, dan penghargaan internasional yang sangat kuat tentunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Ibu Hera, kami berikan waktu 30 menit untuk presentasi. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab kepada peserta. Silakan teman-teman mahasiswa bila ingin bertanya bisa melalui chat box atau raise hand ya teman-teman. Dan kami akan bacakan satu persatu. Baik, Ibu Hera, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Novita dan juga Bu Lita ya. Thank you very much. So maybe I will talk kind of like bilingual ya, English Indonesia, if it's okay with you ya. But all my presentation is actually in English. Tapi supaya nanti adik-adik lebih enak ya diskusinya, jadi I will talk mainly maybe in Indonesia, but maybe will be a bit mixed as well. So I think it's okay ya with all of you ya. So so in this opportunity, wonderful opportunity, I would like to share with you about sustainable tourism in Australia, how Australian government and the businesses in Australia try to improve and ensure that sustainability is conducted and implemented well in the country.
ya. Jadi mungkin kita bisa saling belajar ya antara Indonesia dengan Australia, ya. And then of course after that then I would like you to ask questions, yeah, and then we can share. Maybe you have also some ideas, some thoughts, and some best practice that you have in mind that you have in Indonesia, and then we can also compare, yeah, what happened in Indonesia and in Australia, yeah. And first of all, of course, I want you to understand that sustainability is not the same with only with ecotourism. Yeah, jadi when we talk about sustainability, it has to cover three aspects. Ya, jadi sustainability itu harus mengcover tiga elemen ya, tiga aspek. It has to have environment, ya, environmental, economy, and social. Ya, jadi kalau kita berbicara sustainability bukan semata-mata hanya environmental, ya, environmental protection atau menjaga lingkungan, ya, tapi harus ada tiga unsur ini ya yang saling mendukung dan saling berkelanjutan. Ya, jadi sustainability ini bukan kayak one line ya, that there is an end, ya, there is a beginning and end. There is no end and beginning. Karena ini continuous proses, ya, proses yang saling terus akan ada, ya. Jadi tidak bisa kita kayak tangga sampai ujungnya udah selesai, ya, tidak. Sustainability is like a circle, ya. How we have to make sure that all these three dimension can guarantee the long-term sustainability. Ya, jadi harus ada balance-nya adik-adik ya. Balance antara lingkungan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Ya, ini berdasarkan dari UNWTO. Dan adik-adik mungkin sudah familiar ya, all of you probably familiar with the SDG, Sustainable Development Goals, ya, ada 17 ya kan, ya, 17 SDG, ya, poverty, like reduce poverty, good health and well-being, life on land, life on water, partnership, ya, reduce inequality, gender equality, education, and so on, ya. Jadi adik-adik mungkin sudah familiar ya, atau sudah sering mendengar ya terkait dengan SDG, ya, Sustainable Development Goals. So I'm not going to talk further about this one, just to remind you again and also to show you about the importance of the sustainability. So when we talk about sustainable tourism, ya, jadi kalau adik-adik kita berbicara tentang pariwisata yang berkelanjutan, ya, of course, because it's based on sustainability elements or principle, we have to really care about the environment, ya, environmental protection, bagaimana kita bisa mengconserve ya resources kita, biodiversity, ya, lalu ekologi itu harus kita ketahui ya untuk melindungi lingkungan kita, ya. Lalu about culture, ya, culture respect, bagaimana kita dapat menjaga menjaga kearifan lokal, ya, the heritage, bagaimana kita bisa mempromosikan pemahaman untuk antar budaya ya, intercultural understanding. Lalu economic fairness, di sini kita harus sebagai misalkan pelaku industri pariwisata ya, government, bagaimana dari hasil pariwisata ini kita bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat lokal, bagaimana mengurangi kemiskinan ya, poverty reduction, fair distribution, tidak ada monopolistik ya, bagaimana semua stakeholder ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih keuntungan jangka panjang ya, jadi long term benefits ya, yang dimana bukan sebagian orang yang mendapatkan, tapi semua mendapatkan manfaat baik dari masyarakat lokal, dari wisatawan sendiri, ya, dari pelaku industri, ya, pariwisata, lalu government, semuanya mendapatkan manfaat dari pariwisata. Ya, this is what we call as the economic fairness. Ya. Nah, ini bagaimana sustainability itu berbeda dengan ecotourism. Ya, jadi kalau we talk about sustainable tourism is different with ecotourism. Ya, sometimes when I talk to people, they kind of like mix up. Ya, they mention ecotourism referring to sustainable tourism. Actually, ecotourism is only a small part. Ya, it can be part of sustainable tourism, but it's very specific. Ya, kalau kita lihat tadi ada di sini ya, sustainable tourism itu dari UNWTO. Ya, kalau ecotourism, it is coined by International Ecotourism Society. Ya, lalu kalau kita lihat di sini juga ya, sustainable tourism, ya, itu aspeknya adalah
environment, economy, and social. Ya, jadi lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Oke, dan kalau kita lihat di sini, dia lebih berfokus kepada conservation. Ya, jadi responsible travel ya to natural area to conserve and preserve the environment, ya, including flora, fauna, and cultural heritage. Jadi kalau di sini fokusnya lebih spesifik ya, kita lihat ya. Jadi lebih kepada conservation and preservation of environment. Sementara kalau di sustainable tourism tidak hanya environment, tapi termasuk ekonomi and social cultural. Dan sustainable tourism itu mencakup semua bidang dari pariwisata, ya, all types of travel, ya, dari rural ya to urban tourism, ya, termasuk recycling, treating waste, ya, waste management, lalu sourcing locally produced product is part of sustainable tourism, ya. Jadi sampai adik-adik misalkan pergi ke suatu tempat ya, lalu adik-adik um, katakanlah, oke, saya ingin membeli makanan di suatu daerah yang di mana produksinya adalah produksi dari petani lokal. Nah, itu part of sustainable practice, ya, termasuk praktek keberlanjutan, ya, walaupun mungkin adik-adik tidak sadari ya bahwa itu termasuk dari sustainable tourism. Nah, di sini di Australia, adik-adik ya, Australia very concerned about sustainability. Ya, that's why we also have here we call sustainable Australia. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya, sustainable tourism protects Australia's natural environment, cultures, and local communities, ensuring they can be enjoyed by future generation. Jadi kalau kita lihat bahwa di Australia ya, kalau kita berbicara tentang sustainability in Australia, sama halnya dengan aspek sustainability ya, kita berfokus kepada lingkungan, budaya, dan juga masyarakat lokal. Ya, yang manfaatnya buat siapa? Untuk orang Australia di masa mendatang, ya, jadi untuk the next generation, ya, not only for the people nowadays, ya, is also balancing, ya, it's about balancing adik-adik ya. Jadi when we talk about sustainability, is all about balance, ya, bagaimana menyeimbangkan antara manfaat ekonomi ya dengan bagaimana kita caring terhadap environment, culture, dan people. Ya. Dan sudah begitu banyak ya komitmen dan efforts dari pemerintah Australia, ya, ini banyak sekali sebetulnya ya. Bahkan kalau adik-adik Google ya di website, Australian government itu dia punya banyak sekali ya beberapa website dan juga akreditasi, termasuk bagaimana cara men-scoring ya untuk sustainability. Ya, jadi sustainable Australia tidak hanya berfokus di pariwisata, tapi di semua aspek ya, termasuk farm ya, pertanian ya, lalu peternakan, termasuk bagaimana nanti untuk kota ya, urban, untuk urban planningnya, rural. Jadi di semua aspek itu sustainability sangat ditekankan di sini. Ini beberapa salah satu contoh ya dari Tourism Australia, ya, termasuk Tourism Australia's Emission Reduction Plan, Australia's Reconciliation Action Plan, dan Disability and Inclusion Action Plan. Ya, jadi kalau kita lihat adik-adik, benefit buat masyarakat lokal bukan hanya masyarakat lokal yang spesifik, tapi untuk semuanya, social inclusion. Jadi mencakup semua komunitas. Apakah dia memiliki keterbatasan, ya, yang disable, ya, yang mungkin apa, memiliki keterbatasan fisik ataupun mental, ataupun mungkin dia dari masyarakat yang marginalized, ya, seperti masyarakat indigenous, ya, di Indonesia kan banyak sekali ya masyarakat indigenous. Nah, itu semua dimasukkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar kelompok golongan masyarakat, tapi semuanya harus masuk di sini. Ya, makanya kenapa di Australia kita memiliki Disability and Inclusion Action Plan, di mana semuanya itu memiliki kesempatan yang sama. Semua orang itu memiliki hak yang sama. Ya, jadi di sini memang sangat bagus sekali ya adik-adik ya kalau untuk kesempatan ya untuk orang yang memiliki keterbatasan ya disable, untuk yang marginalized seperti women, orang tua ya, di sini semua bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja, ya, mendapatkan kesempatan untuk apa, menikmati apa life ya in Australia. Di sini sangat bagus sekali ya. Saya rasakan itu ya di Australia. Di sini orang tidak dibedakan dari degree-nya ya. Jadi let's say they don't have the degree, tidak punya degree ya, degree tinggi. Dia misalkan hanya memiliki sertifikasi. Tapi karena dia expert ya, itu bisa mendapatkan gaji sama dengan yang lulusan dari katakanlah dari sarjana yang mungkin sarjana tapi dia belum memiliki pengalaman.
Jadi in here people are recognized based on their skill, based on their knowledge, based on their capabilities. Ya, jadi semua orang tuh di sini nggak ada yang diremehkan. Misalkan, oh, cuma lulusan vokasi, misalkan contohnya, oh, cuma lulusan SMK. Di sini nggak ada, adik-adik. Ya, semuanya sama, ya, karena semua tergantung ability-nya. Oke. Dan sustainable tourism in Australia is strongly supported by the government. Ya, jadi government Australia sangat concern sekali ya dengan sustainability. Dan di sini ada research ya, riset yang dilakukan juga oleh Tourism Australia's Consumer Demand Project. Ya, jadi ternyata berdasarkan riset, termasuk kalau mungkin adik-adik pernah membaca ya riset yang dilakukan oleh Booking.com bahwa wisatawan ya termasuk global tourist itu sangat concern sekali sebetulnya dengan sustainability. Jadi mereka sekarang sudah kesadaran untuk dan awareness dan kesadaran untuk sustainability itu sudah sangat meningkat. Ya, jadi mereka di sini ya kita lihat bahwa sustainability is becoming prioritized, ya, including in tourism. Bahkan 78 of travelers consider sustainability important. Ya, 78% dari wisatawan menganggap bahwa sustainability itu penting, ya. And 69% want to travel sustainably. Ya, jadi bahkan 69% mereka ingin berpergian di mana mereka travel itu adalah travel yang sustainable. Dan 70% consider sustainability when choosing where to go, how to travel, and what to do on their trips. Bahkan 70% ya dari berdasarkan riset 70% wisatawan itu mereka mempertimbangkan sustainability saat mereka memilih mereka akan ingin kemana, traveling kemana, dan apa yang ingin mereka lakukan selama mereka melakukan perjalanan. Nah, ini adalah Sustainable Tourism Accreditation Program ya adik-adik ya, kita lihat ini merupakan sustainability program yang paling besar dan mungkin paling lama ya tertua di Australia dengan mereka memiliki 3.400 businesses ya yang terlibat dalam Sustainable Tourism Accreditation Program. Di sini termasuk sustainability in environmental, cultural, social, and business practice. Dan untuk Sustainability Tourism Accreditation Program, dia mencakup environmental management, social and cultural responsibility, ethics, ya, customer service, safety and protection, wellness, sustainable operation, regulation, serta juga sustainable marketing and promotion. Nah, kalau kita lihat juga adik-adik di sini ya, bisnis ya, jadi ini dari Australian government ya, bahkan adik-adik bisa melihat, kalau adik-adik di sini kita lihat ya, adik-adik mau mengklik sendiri ya, ingin mengetahui lebih banyak tentang sustainable tourism in Australia, bahkan ada website khusus ya yang diciptakan oleh Australian government terkait dengan sustainable tourism untuk bisnis. Ya, di sini lengkap sekali adik-adik ya, ada bagaimana cara memanage sustainability in tourism, bagaimana meng-create social impact in tourism. Mungkin kalau saya bisa ini kan sebentar ya, tunjukkan. Kok nggak mau deh ini ya. Nah, ini agak lama loadingnya ini. Sorry about this one. Nah, saya ingin tunjukkan ke adik-adik ya. It's very good website adik-adik ya, sangat komplit ya, di mana kita bisa melihat ya, bisnis kita bisa lihat apa yang di apa namanya di website ini ya. I'm not sure why the loading is very slow. Nah, ini adik-adik ya, kita lihat ya. Bisa kelihatan ya? Terlihat? Belum, Ibu. Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Iya. Oh, aku saya harus stop sharing dulu ya. Share screen dulu, Ibu. Nah, ya, Oh, stop sharing, terus share stop. screen. Harus stop baru share screen ya. Betul. Oke. Karena sudah terlihat. Belum, Ibu. Masih paparan yang tadi. Kok nggak bisa ya? Masih website. Kok nggak mau ya? Kalau website sudah muncul. Udah ada Sudah muncul bisa ya? bergerak. Udah bergerak ya? Nah, Ya. kita lihat tadi ada di sini ya. Jadi untuk pelaku bisnis ya, mereka bisa melihat, oh bagaimana learn how to manage your business.
Ya, lalu how to contribute to society, bagaimana cara kita bisa berkontribusi kepada society, buying from local supplier, supporting community development, lalu bagaimana sebagai business people kita dapat mengurangi dampak lingkungan ya dari pariwisata, bagaimana kita memprotek ya culture ya in tourism, ya lalu bagaimana cara kita membuat sustainability action plan, bahkan disediakan template-nya adik-adik. Ya, jadi para pebisnis itu nggak perlu bingung-bingung ya membuat template-nya bagaimana. Government sudah menyiapkan template-nya. Ya, you can use our template. Ya, nanti dimodify boleh, tapi orang nggak bingung. Oh, gimana ya cara bikin action plan untuk sustainability? Ya, everything is in here. Bahkan sampai bagaimana cara mempromosikan ya sustainability action ya for customer and for employees. Itu semua sudah ada. Ya, jadi semua sangat lengkap. Ya, you can see ya bagaimana Australian government really care about sustainable tourism. Ya, nanti adik-adik bisa melihat sendiri lebih, bisa mendownload lebih apa namanya lebih jelasnya ya. Ini saya tadi hanya memberikan secara sekilas saja. Ya, oke. We back to the website, sorry, to the PowerPoint. Ya, back to laptop. Oke, sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bu. Ya. Lalu ada juga the Strive for Sustainability Scorecard. Ini adalah merupakan scorecard ya untuk menghitung adik-adik. Ya, jadi di sini untuk membantu bisnis ya pelaku usaha bisnis pariwisata untuk memulai sustainability ya sustainability practice. Di sini the scorecard evaluates a business's sustainability progress based on 50 criteria across 4 key pillars. Ya, nanti adik-adik juga bisa, nanti kan saya berikan ya PowerPoint-nya, don't worry. Nanti adik-adik bisa klik ya, bisa melihat bagaimana sih mereka menilai ya dari 50 kriteria ini untuk menilai apakah bisnis saya ini sudah sustainable atau belum. Ya. Nah, ini ada ya sustainability scorecard namanya. Nah, ini beberapa inisiatif dan practices ya untuk di Australia ya. Nah, salah satunya, nah ini mungkin saya ingin mempertunjukkan video ya kepada adik-adik terkait dengan tourism Australia sustainability. Ya. Oke, mudah-mudahan harusnya nggak lama ya. Oke. Ini nggak bisa langsung ya kalau dilihat ya. Saya harus stop dulu ya. Iya, Ibu, seperti itu. Oh, harus stop lagi terus baru share lagi gitu ya. Iya. Oke. Welcome to Terdengar ya suaranya ya? Terdengar, Ibu, jelas. Oke. the home of the oldest living culture on Earth. This is where Aboriginal and Torres Strait Islander peoples have cared for the land for thousands of years. Meet the custodians of Australia's extraordinarily diverse landscapes and marine environments and equally varied and unique wildlife. Seize the opportunity to become a citizen. Bentar ya. Bentar ya, With Dede ya. local culture by meeting the traditional custodians of the land. Ini kayaknya kurang jelas ya videonya ya. Iya, agak pecah, tapi masih jelas suaranya kok, Ibu. Agak buring ya, agak buram ya. Sebentar, saya inikan lagi. Saya ulang kembali ya. Mungkin karena tadi saya klik dari PowerPoint jadi kurang jelas. Oke. Sekarang saya mulai lagi. Oldest living culture on Earth. This is where Aboriginal and Torres Strait Islander peoples have cared for the land for thousands of years. Meet the custodians of Australia's extraordinarily diverse landscapes and marine environments and equally varied and unique wildlife. Seize the opportunity to become a citizen scientist yourself as you explore and discover.
Connect with local culture by meeting the traditional custodians of the land. Kenapa nih berhenti ya? Iya, ini sepertinya delay ya. Ada delay ya. Discover where inspiring travel, education and innovation in conservation meet. Australia's natural beauty and diversity and its rich cultural history have always had high appeal. These enduring landscapes and its people take on new meaning as you transform from spectator to active steward of the environment and communities you connect with. Oke, jadi ada dilihat ya untuk di Australia, jadi untuk sustainability mereka juga care ya dengan yang namanya indigenous culture. Ya, jadi tidak hanya semata-mata yang Australia saat ini, jadi mereka really care about the First Nation. Ya, First Nation adalah orang indigenous. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia is a home of 50 to 70 million of indigenous people. Ya, Indonesia tuh 50 sampai 70 juta itu sekitar 18-19% populasi Indonesia merupakan orang indigenous. Ya, I think we need to include ya the indigenous people in our tourism sustainability plan. Ya, seperti halnya di Australia ya untuk tourism Australia sustainability. They also concerned about the indigenous community as well. Nah, ini beberapa juga yang dilakukan oleh pemerintah Australia, Tourism Emission Reduction Program. Jadi by 2030 tourism di Australia itu sudah memiliki komitmen ya untuk mengurangi emisi 43% dan net zero pada tahun 2050. Ya. And the purpose, yeah, of course, to help tourism businesses improve environmental sustainability and enhance competitiveness and appeal to eco-conscious visitors. Ya, jadi bagaimana kita di sini ya tujuannya adalah untuk membantu ya para pelaku bisnis untuk meningkatkan sustainability, environmental sustainability action mereka. Ya, tentunya ini juga merupakan salah satu competitiveness strategy ya. Dan di sini pemerintah Australia juga meluncurkan dana ya 8 juta dolar ya untuk mensupport kegiatan ini. Ya, jadi mereka juga tujuannya adalah mensupport sustainability in small and regional tourism businesses. Jadi bukan hanya sekedar pelaku bisnis di kota-kota besar, tapi juga di daerah kecil dan regional. Jadi regional itu kota-kota kayak daerah-daerah yang yang terpencil lah ya, mungkin kayak rural, kayak desa-desa ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pemerintah Australia sangat sangat concern sekali dengan tourism bisnis tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di daerah rural dan juga yang terisolasi. Ya, di sini semua lebih general ya. Dan juga tentunya adalah respecting the indigenous cultural heritage. Ini juga part of the program dari Australia juga ya, ROC ya, designed by Aboriginal Tourism Australia dan administered by Ecotourism Australia. Ya, di sini the ROC atau Respecting Our Culture Program ini bagaimana pelaku bisnis pariwisata ini harus bisa menghormati dan juga membawa atau mengajak indigenous people ini untuk terlibat ya. Jadi also we want them ya to join and participate in tourism, in sustainable tourism ya. Karena sebetulnya banyak sekali inisiatif dari masyarakat indigenous yang sangat sustainable ya, tapi kita tidak recognize ya. Di Indonesia saya melihat sebetulnya ya praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat indigenous itu banyak yang juga mengarah ke sustainability dan bahkan regenerative tourism, tapi belum direcognize ya secara mendalam. Ya, sementara kalau di Australia peran ya role dari indigenous people ini sangat dihargai ya adik-adik ya, bahkan mereka memiliki grup Aboriginal Tourism Australia atau ATA. Ya. Dan di sini juga pemerintah Australia tidak hanya concern kepada pelaku bisnis atau government, tapi mereka juga mengkomunikasikan bagaimana menjadi traveler yang concern dengan sustainability. Ya, kalau kita lihat di Australia website ya, itu ada
tips ya bagaimana 8 ways to become a conscious traveler in Australia. Jadi bagaimana kita pemerintah Australia ini mengedukasi wisatawan untuk bisa menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, ya. Jadi responsible tourist. Ya, di sini nanti kalau adik-adik ya lihat di apa namanya lihat di Australia di sini di website ya 8 ways to become conscious traveler in Australia itu ada berbagai jenis ya bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai lingkungan, bagaimana cara kita bisa beradaptasi atau menghormati culture, berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, itu semua ada adik-adik ya. Lalu juga di sini, kebetulan sekarang saya di Queensland adik-adik ya, jadi ini contohnya salah satunya Tourism Tropical North Queensland, yang dimana mereka memiliki namanya Society Hub, ya karena di Queensland ini ini di northern part of Queensland ya sebenarnya sebetulnya semua bagian dari Australia ini memiliki program tersendiri ya tapi khusus di ini saya mau bicara tentang Queensland karena saya tinggal di Queensland jadi di sini di apa namanya di Queensland ya termasuk salah satunya Great Barrier Reef yaitu merupakan salah satu yang termasuk UNESCO Heritage ya itu mereka sangat concern sekali bagaimana kita menjaga lingkungan di Great Barrier Reef ya untuk marinnya ya untuk lautnya. Padahal sebenarnya sama dengan Indonesia ya. Indonesia itu kan dikelilingi oleh laut ya. Apakah kita sudah benar-benar melakukan sesuatu ya action ya yang bisa benar-benar memprotek, melindungi kekayaan laut kita? Ya, bagaimana kita melakukan conservation, bagaimana kita melakukan regeneration kekayaan laut kita. Ya, kalau di Australia mereka sangat concern sekali dengan kelautan. Bahkan di Australia, kalau adik-adik mau memancing ikan, contohnya ya, mancing ikan, itu ada ketentuan nih adik-adik. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalkan kepiting, kepiting kalau yang Halo, Ibu Hera. ya, Apakah masih lalu untuk ikan juga sama. Kalau adik-adik mengambil ikan, jadi ada ukurannya. Kalau ikan ini misalkan standarnya 30 cm, adik-adik ngambil ikan, ukurannya 27 cm, harus dilepaskan lagi, nggak boleh diambil untuk dimakan. Ya, itu saya pernah waktu itu fishing ya. Jadi saya waktu itu kita ikut boat ya, fishing boat. Saya dengan keluarga saya, kita nangkap ikan. Ada satu ikan yang kita udah seneng gitu kan, weh dapat ikan besar gitu ya. Terus si fisherman-nya yang termasuk guide-nya, dia bilang oke kita ukur dulu, nih oke nggak? Begitu diukur, ternyata ukuran ikannya itu hanya ya nggak nyampe 2 cm kurang dari ukuran standar. Ya, harusnya 30, waktu itu ukuran 28, ya 28 sekian. Terus si fisherman bilang, sorry, we have to let it go. Kita harus lepaskan kembali ke laut, nggak boleh diambil. Jadi begitu ditangkap, diukur dulu. Ya, saking mereka memprotek supaya eh, ikan itu tidak tidak apa namanya ya, tidak extinct ya, tidak punah. Ya itu mereka sampai segitunya adik-adik ya make sure bahwa kita tidak merusak habitat ya dari ikan tersebut ya. Oke, nanti adik-adik juga bisa melihat di sini kalau ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan tourism sustainability di sini boleh nanti ya. Nah, ini contoh adik-adik ya di Whitsunday Island. Ini salah satu pantai ya yang sangat indah sekali di Queensland. Saya sudah pernah ke sini ya. And one of the best beaches in the world ya, according to at the time to saya lupa ya, based on the research as well, survey ya. Di sini di Whitsunday Island ini, adik-adik boleh ya jalan ya. Lalu kalau adik-adik punya jewelry atau perhiasan, waktu itu saya kan bawa perhiasan ya kayak kalung. Si tour guide-nya bilang sama saya, coba kamu kamu polis ya, bersihkan jewelry kamu, kalung kamu dengan pasir di sini, ya. Kamu lihat deh, itu nanti kalungnya akan shiny. Betul, pas saya coba ternyata langsung shiny, ya. Tapi di sini kita tidak boleh membawa pasir, ya. Jadi you are not allowed to take anything, ya. You can only leave your footprint. Jadi hanya boleh meninggalkan jejak kaki, ya. Tapi tidak boleh mengambil apapun karena ini termasuk area dari Great Barrier Reef National Marine Authority. Ya, jadi sangat diprotek. Jadi walaupun adik-adik, waduh, boleh juga nih ya,
Misalkan saya ambil nih pasir ya, nanti saya ini aja nih buka servis untuk mengkilatkan perhiasan gitu kan dari pasir ini. Ya, pasirnya free. Ya, nggak boleh. Kalau ketahuan, ya dendanya cukup besar. Ya, ketahuan bawa walaupun dia kecil ya, misalkan dia satu tempat kecil gitu, itu bisa kena denda $1.500. Jadi sekitar 15-16 juta ya untuk membawa pasir dari sini ya. Jadi very very strict ya. Kita nggak boleh bawa pasir di sini karena nanti akan merusak the ecosystem ya, dan also the environment in here. Oke, lalu di sini ya, di setiap sudut kalau di Australia itu memang banyak sign ya, di mana seperti ini ya contohnya ya, kayak di hutan gitu ya, kayak hutan taman gitu ya, itu nggak boleh kita membawa, misalkan boleh piknik, tapi kita harus meninggalkan tempat yang bersih ya, seperti kalau kita sebelum kita datang ya, we live as clean as it was ya, dan tidak boleh membawa apa eh, kaca, jadi kayak gelas kaca, piring kaca nggak boleh. Karena apa? Kalau sampai pecah, ya kaca ini berserakan di sini. Ada orang atau animal, ya binatang, lalu terinjak kaca. Bagaimana? Kita akan eh, apa apa ya melukai orang ataupun binatang. Mereka sampai segitunya dipikirkan adik-adik, ya. Lalu di sini juga di salah satu Bowen Beach ya, ini very beautiful ya, termasuk dari Whitsunday. Bahkan student pun dia ikut berperan di sini ya. Kayak di sini student from the Bowen State School have adopted Horseshoe Bay ya, and please help to keep this beach tidy ya. Jadi di sini em, anak-anak murid dari Bowen State High School ini maka mengadop pantai ini. Jadi mereka juga taking care ya of the environment in the beach. Ya. Nah, di sini di Billabong Sanctuary, jadi juga termasuk edukasi adik-adik ya. Di sini mungkin adik pernah mendengar bilby ya. Bilby ini binatang seperti ini adik-adik. Ini merupakan termasuk binatang yang sudah hampir punah ya, very native Australian animals yang juga sudah punah ya, mengalami kepunahan. Jadi mereka memprotek di sini ya. Kita lihat di sini adik-adik ya, untuk memprotek hewan ya, kalau di Australia itu mereka sampai bikin program, campaign ya. Pertama bisa donate biasa gitu ya, atau become a friend ya. Become a friend itu berarti adik-adik masuk kayak misalkan ke klub gitu ya, atau friendship program yang dimana adik-adik itu mensupport atau mempromosikan nanti si Bilby ini, atau become a Bilby buddy ya. Become a Bilby buddy, nanti adik-adik bisa masuk ke online ya, terus jadi become a friend Bilby ya, atau mungkin adik-adik bisa memperchase atau membeli merchandise ya untuk support the Bilby, atau be a responsible cat lover ya, karena salah satu yang memakan Bilby inilah kucing liar ya. Jadi kucing liar ini 20 juta ya. Kucing liar ini membunuh kurang lebih 75 juta native Australian animal ya. Jadi kita harus bisa become responsible cat lover ya. Jadi kita lihat ya campaign yang dilakukan oleh juga pemerintah Australia ya. Dan juga di sini di taman-taman juga ya disebutkan kayak ini di Wildlife Park ya. Ini untuk memprotek apa namanya kasuari ya, termasuk research ya. Lalu bagaimana kalau kita um, taking care ya untuk burung yang sedang mungkin terluka ya atau sakit ya, edukasi. Dan kita juga dianjurkan ya untuk mensupport local, buy local produce. Jadi adik-adik kita lihat di sini. Ini di dekat inilah jualannya orang Australia, si petani ya, petani. Jadi kadang-kadang petani Australia ini dia punya kelebihan stok ya. Lalu dia jualan di dekat pertaniannya dia. Ya, dia jualan misalkan kayak ini kan, ada nanas, ada pepaya dan seterusnya. Nggak ada yang jaga adik-adik. Jadi di sana tidak ada penjaga. Kita cukup memasukkan uang di sini, pay in here. Ya, biasanya murah ya. Misalkan nanas $1 kalau di supermarket $5, kalau di sini cuma $1 misalkan ya. Pisang misalkan kalau di supermarket sekilonya $4, $5, kalau di sini sekilonya mungkin hanya $2 ya. Ini contoh ya. Lalu kita Ibu, mohon maaf, masukkan izin. Bu Novita. Waktunya masih ada 3 menit lagi ya, Ibu ya. Ya, ini almost finish Bu. Ya. Terima kasih. Nah, jadi kita masukkan ke box, ya kita ambil sesuai yang kita mau, kita masukkan ke box. Ya, ini juga mensupport ya, kita mensupport local business, mensupport the local farmers.
Ya, di sini orangnya jujur-jujur adik-adik ya. Jadi nggak ada yang nanti ngambil atau tidak bayar ya. And then last time ya, what can we do as academia to enhance sustainable behavior? Ya, jadi ada beberapa yang adik-adik bisa lakukan sebagai student atau mungkin ada rekan-rekan dosen di sini ya. Mungkin kita bisa membuat research ya tentang reducing food waste, avoiding disposable plastic terkait dengan waste management. Karena saya lihat kayaknya belum terlalu banyak ya penelitian terkait dengan waste management ya yang dilakukan di Indonesia. Lalu circular economy. Ya, ini juga penting sekali ya. Lalu people service yang terkait dengan SDG number 8, decent work and economic growth. Ini beberapa contoh yang adik-adik bisa lakukan mungkin untuk tesis di S1 maupun untuk Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan penelitian ya. Oke, thank you very much adik-adik. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ya, I will be happy to have a discussion with you. Thank you. Baik, terima kasih Ibu untuk presentasinya. Betapa sangat menginspirasi kami ya, mengingatkan kami bahwa kita masih banyak PR lagi untuk menjadi salah satu bagian dari orang yang bisa menerapkan sustainable tourism seperti itu ya Bu ya. Karena kita lihat sendiri bagaimana Australia ini fokus sekali pada pengurangan emisi karbon, pemulihan, kesetaraan gender, pendidikan, dan juga kemudahan akses untuk kaum disabilitas atau marginal. Baik, mungkin Yes. kita sapa dulu ya Ibu, teman-teman mahasiswa yang sudah ramai nih di chat box. Ada dari UT Lombok, salam dari UT Lombok. Oke, pagi semua, salam dari UT Denpasar, UT Padang. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan ya Ibu ya. Ada dari Restavia Nurfajri. How does the Australian government's policy support innovation in sustainable tourism, especially in facing climate change? Thank you, Ibu Hera. Silakan Ibu, boleh direspon. Apa tadi yang terakhir agak Facing climate how does change. Australian government ensure the sustainable tourism practices principles ya? Ya, facing climate. Are not only implemented but also consistently monitored and improved. Ya, Eh, ini mohon maaf Ibu, jadi yang ya, ini dulu, yang climate change dulu. yang mana Inovasi ya? yang dari Restavia Nurfajri, dia bertanya tentang kebijakan dan inovasi pemerintah menghadapi climate change. Oh iya, oke. Ya, jadi kalau untuk Australia, seperti saya sampaikan ya, government Australia sangat concern sekali ya. Bahkan mereka sudah memiliki uh, target ya, bagaimana 2050 net zero, 2030 45% itu harus reduce ya untuk carbon emission. Dan ini tidak hanya di sektor pariwisata, tapi termasuk semua lini, termasuk penerbangan juga. Ya, penerbangan sampai retail, ya sampai jadi semuanya memang di sini sampai agriculture pun semua masuk. Ya, di sini tidak bisa sembarangan adik-adik. Pemerintah Australia ini sangat ketat ya. Mereka punya kayak semacam kayak guideline, semacam kayak rules ya. Jadi kalau kita bikin bisnis, sampai kita bikin bangunan pun, itu mereka harus lihat dulu bangunan ini merusak lingkungan atau tidak. Tidak, ya. Karena kalau sampai lingkungan rusak, itu kan eh, dampaknya akan sangat luar biasa nantinya ya. Berdampak juga kepada tentunya kepada perusakan lingkungan, kepada climate change. Jadi di sini kayak bangunan ada ya. Di sini nggak bisa sembarangan. Kalau di sini kan di Indonesia ya maaf ya, kalau kita lihat ada tanah pantai misalkan ya, waduh nanti udah banyak tuh tukang jualan ya, jualan. Kalau di sini nggak bisa ya, jadi harus ada tempatnya. Ini untuk jualan di sini, nggak boleh melebihi ini karena ini sudah merupakan areal conservation. Di sini adalah untuk taman. Di areal taman sini tidak boleh dibangun bangunan, hanya khusus untuk taman. Bahan ini apa namanya pohon ya. Contohnya kayak di dekat rumah saya itu ada satu rumah ya, itu kebetulan lokasinya bersebelahan dengan apa namanya dengan kayak semacam bukan forest ya, jadi kayak area lahan ya yang milik pemerintah. Dan itu nggak boleh kita bangun apapun di situ ya. Jadi kalau itu sudah disebutkan ini tidak boleh dibangun apapun, ini memang untuk proteksi lingkungan ya. Jadi untuk resapan air ya, untuk resapan air. Jadi di sini nggak bisa sembarangan adik-adik. Memotong pohon aja ada izinnya ya, motong pohon loh.
Ya, motong pohon nggak bisa sembarangan, harus ada izin dulu. Ya, saya mau motong pohon depan rumah saya aja, nggak bisa sembarangan. Saya harus lapor dulu ke council. Council itu kayak kalau di Indonesia apa ya? Kelurahan kali ya. Mungkin kelurahan atau wali kota ya, seperti itu. Itu harus kita report dulu ke council. Ya, lalu bahkan dari segi lingkungan rumah lah yang paling kecil dulu ya, yang paling kecil untuk rumah aja. Ya, di sini kita nggak bisa sembarangan untuk membuang sampah. Jadi di tempat saya itu ada 3 jenis tempat sampah. Ya, tempat sampahnya yang untuk green ya, green rubbish ya, yang benar-benar untuk sampah hijau. Ada yang sampah untuk rumah ya, lalu sampah yang untuk recycling. Ya, jadi setiap rumah itu minimal harus ada 3 ya, 3 tempat sampah. Nggak bisa semua dicampur-campur. Ya, bisa kena denda adik-adik. Dan denda sini nggak macam apa, nggak kaleng-kaleng ya. Di sini dendanya tuh besar-besar kalau terjadi apa kita kita tidak mengindahkan peraturan itu, dendanya lumayan gitu ya. Kita pakai handphone aja sambil nyetir itu dendanya bisa kena 10 juta ya, 10 juta 15 juta ya, pakai telepon ya. Em, jadi sini kita nggak bisa main sembarangan bikin bikin apa ya, bikin bangunan sembarangan, kita mau bikin kedai misalkan ya. Bahkan kalau untuk yang food truck itu kan mobile ya adik-adik ya. Em, kalau di Indonesia mungkin kita bisa food truck, udah parkir aja di yang kita mau, ada lapangan kosong kita parkir. Di sini nggak bisa, ya. Bahkan di lapangan yang kosong pun kita harus izin dulu, izin ke council. Ini boleh nggak kita parkir food truck kita di sini? Nah, tuh mereka nanti akan melihat juga, akan melihat ini apakah food truck ini ya dia sesuai nggak dengan standar hygiene, sanitasi, lalu apakah dia sustainable atau tidak, ya merusak lingkungan atau tidak. Kalau kita masak-masak, masaknya di mana? Nanti bahan buangannya ditaruh di mana? Ya, di mana dibuangnya? Itu semua diatur, ya. Itu padahal hanya bisnis kecil ya, food truck ya, tapi rulesnya sangat ketat ya di sini. Jadi makanya kenapa di sini semuanya memang sangat teratur ya, sangat teratur, sangat bersih ya, karena hal yang kecil pun mereka perhatikan. Jangan sampai karena dari hal-hal kecil ya, dari rumah, coba kalau satu rumah buang sampah sembarangan ya, yang ada akan timbul mungkin nanti yang banjir dan sebagainya ya, lalu belum lagi kerusakan lingkungan. Jadi di sini dari lingkungan rumah sampai industri besar semuanya harus mengikuti rules ya, mengikuti rules, tidak bisa sembarangan kita mengolah sampah dan sebagainya ya. Jadi semuanya harus jelas ya. Tadi saya bilang ya, nebang pohon aja ada aturannya, nggak bisa sembarangan nebang pohon ya, karena di sini kita harus melihat pohon ini itu adalah pohon yang apa, dia meresap air nggak apa ya. Kalau sampai kita asal asal apa namanya asal tumbangkan ya pohonnya, nah itu nanti bisa saja merusak lingkungan ya. Jadi di sini semua sangat diatur ya. Itu yang saya suka dari Australia ya. They really care about the environment, they really care about the people ya. Dan lagi juga masyarakatnya juga sangat diedukasi bagaimana bagaimana ini penting sekali ya, termasuk sampai water ya. Jadi di sini water pun diatur adik-adik ya, nggak bisa sembarang kita water, waduh, bahkan di Queensland, di North Queensland, atau saya tinggal di Townsville, itu ada jam-jamnya. Jam sekian boleh untuk menyiangi tanaman ya, itu ada jamnya khusus ya, supaya tidak terjadi water waste ya, tidak berhamburan nanti air itu, karena air itu kan barang langka ya. 2%, hanya 2% loh di dunia air bersih, selebihnya kan air asin ya. Jadi kita harus benar-benar em, care ya about what we consume ya. Oke, Baik, terima Ibu, kasih Bu terlihat sekali Novita. komitmennya dari pemerintah dan juga masyarakat Australia ya, Bu ya, untuk menghadapi climate Betul. change ini. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ibu Lita. Apakah pendidikan keberlanjutan sudah dikenalkan sejak tingkat sekolah dasar? Bagaimana membentuk mindset wisatawan di sana dan bagaimana kondisinya jika dibandingkan dengan Indonesia? Oke, thank you Bu Novita ya. Um, jadi kalau di sini pendidikan keberlanjutan ya sudah dikenalkan sejak awal ya, sejak elementary. Jadi anak saya waktu itu dari TK ya, dari prep. Dari TK itu sudah tahu, dia sudah tahu bagaimana membuang sampah ya. Jadi kalau kita misalkan kayak ada kaleng waktu itu kan, kayak sampah misalkan minuman kaleng gitu ya. Dia udah tahu, oh kita nggak boleh buang di sini. Itu untuk yang recycle, itu apa? Sorry, itu yang food waste. Dia sudah tahu
ya. Lalu sampai sekarang ya, jadi di sini nih semuanya sudah diajarkan ya, edukasinya dari kecil ya. Bagaimana jadi kalau saya lihat di edukasi di Australia itu siswa diajarkan ya berpikir kritis ya. Kalau kita melakukan ini, apa konsekuensinya? Itu sudah diajarkan dari kecil adik-adik. Ya, makanya kalau di Australia ini pelajaran tidak banyak menghafal, ya, tidak banyak hafalan, karena yang ditekankan di sini adalah cara berpikir kritis. Jadi contohnya, misalkan kalau misalkan eh, air ya, ini airnya ini nanti kalau kita kasih kayak bahan-bahan limbah, ya, yang di sini air bersih, lalu terjadi ini, apa yang menurut Anda akan terjadi kalau seandainya ya limbah ini terus-terusan ada? Jadi itu padahal masih SD ya, udah dijadiin seperti itu, ya. Dan tidak diberikan jawabannya. Si anak ini harus berpikir dulu. Oh iya ya, kalau ada sampah-sampah dimasukkan ke air ini, ya, pakai kolam, pakai apa sih kayak baskom gitu ya. Oh ya, apa yang terjadi ya dengan air ini? Ya, jadi dengan percobaan-percobaan adik-adik, Bu Lita juga ya. Jadi di sini banyak sekali percobaan atau kayak apa ya, apa Indonesianya, apa sorry, kayak testing ya, dilakukan di sini, di mana student ini harus berpikir ya dan menemukan jawabannya seperti apa. Jadi di sini diarahkan untuk solving problem. Ya, jadi tidak hanya menghafal, not only memorizing. Ya, dan untuk membentuk mindset wisatawan karena di sini rulesnya jelas, ya, rulesnya jelas. Jadi kalau saya lihat wisatawan Indonesia yang mungkin di Indonesia dia tidak terlalu care ya dengan apa lingkungan. Begitu mereka ke Australia, mereka mengikuti, mereka memfollow. Karena apa? Karena mereka melihat masyarakat lokalnya juga seperti itu. Lalu em, edukasi itu di mana-mana ada gitu ya, di kayak tadi kan ada saya contohkan sign ya, ada kayak sign kan, kayak postingan bisa tidak boleh membawa em, gelas kaca misalkan ya. Nah, jadi karena postingan ada di mana-mana, lalu masyarakat lokalnya juga mereka care ya, otomatis wisatawan yang datang ke Australia mereka juga mengikuti dan rulesnya jelas ya. Adik-adik datang aja ke Australia, begitu di pesawat udah di-announce ya, di-announce oleh pramugari, hati-hati ya, begitu nyampe di Australia tolong tinggalkan apapun ya. Jadi kalau Bapak adik-adik bawa makanan ya, makanan, minuman, medication itu harus dideklar ya. Jadi nggak bisa sembarang kita bawa makanan. Karena apa? Ya, bahkan makanan dibawa masuk ya, kita harus declare. Adik-adik misalkan bawa pisang, adik-adik bisa aja declare, oh saya bawanya dapatnya dari pesawat kok, tetap nggak boleh, harus dideclare. Karena apa? Di Australia ini mereka sangat concern ya, mereka tidak mau bakteri atau mungkin germ atau apa parasit dan sebagainya dari negara lain masuk ke Australia yang bisa merusak alam lingkungan Australia. Sampai segitunya mereka memprotek. Ya, jadi apapun harus dideklar. Jadi kalau adik mau ke Australia, jangan lupa untuk declare ya. Declare saya bawa apa, ya, bawa makanan apa. Kalau tidak declare, itu bisa kena denda. Ya, dendanya bisa cukup mahal. Ya, saya pernah ada kenalan saya, dia bawa rendang tidak declare. Akhirnya tidak bawa rendang, bawa segala macam gitu, dia nggak declare, kena $1.000 waktu itu fine-nya. Ya, bayangkan 10 juta. Ya, sayang sekali kan ya, karena tidak ada satupun yang dideklar. Ya, nah jadi semua harus dideklar adik-adik. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa edukasi itu penting. Makanya tadi kalau kita lihat salah satu contoh website yang bagaimana mengedukasi wisatawan dari pemerintah Australia, ya itu mereka sudah melakukan itu. Ya, um, oke. Oke, Ibu, Itu terima dari kasih. Dek. Oh, iya. Ibu izin apakah masih bisa menerima satu pertanyaan lagi atau kita... Boleh, silakan. Oke, satu lagi ya Satu lagi, Pak. teman-teman, izin ini karena Ibu Hera ini setelah ini akan ada acara, jadi saya pilih dengan pertanyaan yang paling menarik ya di sini. Nah, ini ada dari mahasiswa kami, Bu. Bagaimana Hmm. konsep sustainable tourism diterapkan di wisata budaya aborigin dan Hmm. Torres Strait Islander? Sejauh Hmm. mana masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Oke, thank you. Jadi di sini seperti saya sebutkan ya, di sini social inclusion sangat tinggi di Australia. Ya, jadi keputusan-keputusan itu em, kita bisa berembuk ya, kita bisa turun pendapat ya, bahkan em, di Australia itu kalau kita misalkan nggak setuju dengan salah satu misalkan rules ya atau undang-undang
misalkan ya, kita bisa bikin petisi. Ya, jadi petisi itu harus ditandatangani oleh sekian orang, tapi ada requirement-nya ya. Sekian orang petisi itu bisa merubah rules, ya. Kalau memang dianggap itu membahayakan komunitas, ya. Dan tentunya di apa legislatif juga dari Aboriginal, ya. Dan Aboriginal juga dilibatkan di berbagai sektor lini, ya, dari mulai dari pendidikan sampai agriculture semua, ya. Pariwisata adik-adik sudah melihat ya ada Australian untuk yang khusus untuk yang indigenous ya, indigenous culture ya, apa indigenous community masuk ke situ ya, ke tourism boardnya ya. Karena dan adik-adik juga bisa melihat, kalau melihat video-video tentang Australia itu tadi yang saya juga salah satunya sudah saya tonton apa saya perlihatkan juga, adik-adik bisa melihat kan bagaimana mereka sangat respect ya dengan indigenous culture dan community ya. Bahkan setiap kali kalau kita di Indonesia kan kalau mulai acara kita mungkin urutannya kita baca doa gitu ya, doa mungkin atau nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya atau himne ya. Kalau di sini mereka ada kayak semacam apa ya, apa sih, kayak deklarasi gitu ya, deklarasi bahwa we respect the custodian and the, apa namanya, the First Nation, kalimat-kalimat yang kita bacakan kalau untuk acara ya. Em, dan untuk eh, indigenous sendiri ya, pemerintah Australia juga memberikan dana ya, dana bantuan, funding dan juga termasuk grant ya. Contohnya kayak kemarin ini saya baru juga apa membantu Griffith ya, tempat saya di sini melakukan proposal ya, proposal penelitian untuk membantu. Jadi proposal apa grant di sini ada macam-macam ya, ada Australia Indonesia, Australia ASEAN dan sebagainya. Tapi fokusnya kepada UMKM yang bisa mempromosikan keterlibatan dari First Nation atau dari masyarakat Aboriginal, ya. Tapi kita bisa bekerja sama, misalkan dengan Indonesia, contohnya, ya, kayak yang proposal yang saya lampirkan itu dengan dua indigenous community di Indonesia, nanti bagaimana terkoneksi dengan indigenous culture di Australia, yaitu contohnya. Ya, salah satu contoh bagaimana pemerintah Australia ini sangat concern ya dengan improvement dari masyarakat indigenous ya, dan bagaimana kita bisa belajar juga dari negara lain ya. Nah, di sini kita bisa melihat adik-adik ya, involvement ya, dan juga tentunya tadi kalau adik-adik mau melihat lebih lengkapnya lagi, nanti adik-adik bisa Google ya tentang apa yang tourism Australia tapi yang khusus masyarakat indigenous, bagaimana mereka melakukan inisiatif dan practices. Baik, Ibu, terima kasih untuk penjelasannya, sangat Ya, komprehensif ya. sama-sama. Ini Oh ya, mohon sebelumnya maaf ini mohon ya. maaf Bu Novita. Mm-mm. Maaf, itu tadi ada Pak Muhammad Nusran ya, Ya, dari Teknik Industri FTI UMI mm-mm. Makassar ya, apa minta kontak saya, nanti boleh diberikan oleh Pak Nusran ya. Mohon bantuannya Oke. teman admin untuk men-share kontak Ya, Ibu silakan Hera. ya, Ya, dari admin bisa memberikan nanti lewat nomor private WhatsApp chat. saya ke Pak Muhammad Nusran. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Ini ada yang raise hand, Ibu, bagaimana mau dilanjutkan atau bagaimana? Kami Ya. Oke, mempertimbangkan mungkin satu keterbatasan lagi waktu sebelum Ibu. saya pergi. Oh, boleh, Ibu. Ya, Silakan kepada satu lagi ya, habis itu Mbak kita Nelly Devianti lanjut. satu lagi ya. Ini seru banget sepertinya topiknya ini. Ya, selamat pagi Silakan. Bu Hera Boleh on dan cam Mbak Nelly? teman-teman. Ya, terima Boleh on kasih cam. Ibu Novita. Selamat pagi Ibu Hera. Boleh Waktu on Mbak cam, Mbak? ya Ibu ya. Selamat pagi, Bu. Oke, saya sangat tertarik banget ya dengan mendengar penjelasan Ibu Hera. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Iya, kurang jelas, Bu. Iya, sudah terdengar? Sudah, tapi kurang kencang seperti itu. Sebentar. Saya ini dulu. Kurang kencang, betul. Ya, sudah terdengar sekarang? Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu Hera dan Mbak Novita. Izin saya bertanya mengenai dengan indigens atau masyarakat lokal adat, ya kan? Kita tahu di Indonesia ini banyak sekali ya Bu ya, masyarakat adat. Tapi jujur saya sebagai
seorang praktisi ya yang sekarang sudah terjun ke educator, saya melihat kurangnya pemerintah kita Indonesia itu merangkul mereka, Bu, sehingga mereka seakan Ibu, terisolasi. mohon maaf, untuk pertanyaannya bisa disingkat, Ibu, langsung ke pertanyaannya karena Baik, baik, baik. keterbatasan Ibu Hera waktunya. Baik, baik. Ya, masyarakat adat di Indonesia ini saya rasa belum di diiniin oleh pemerintah karena mereka masih terisolasi dengan masyarakat yang lain yang luas gitu ya, sehingga untuk ini kan kebudayaan gitu ya, culture ya sebenarnya itu, jadi mereka masih terisolasi gitu. Seharusnya kan sebaiknya kan untuk menginikan sustainable tourism kayak seperti masyarakat adat itu harus kita benar-benar rangkul dan edukasi kan. Menurut saya bagaimana caranya pemerintah Bagaimana caranya? Indonesia itu bisa merangkul itu semuanya seperti yang terdapat ada di pemerintah Australia. Ya, oke. Ya, Ya, terima bagaimana kasih, caranya Ibu. merangkul potensi itu ya dari masyarakat. Oke. Betul sekali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Hera, Ibu Novita. Baik, Ibu Terima kasih Bu Hera. Nelly ya. Nah, memang ini peran dari pemerintah sangat kuat sebetulnya ya, harus dari pemerintah ya, karena di Australia ini peran pemerintah sangat kuat untuk merangkul masyarakat indigenous yang juga disupport oleh pendidikan ya. Jadi education di sini juga merangkul ya indigenous, termasuk research ya for indigenous culture, termasuk industri pariwisata dan industri-industri lainnya. Ya, jadi dari sini peranan stakeholder intinya itu berperan penting ya untuk bisa kita menarik masyarakat indigenous ya, karena terus terang saya juga sangat concern dengan indigenous culture di Indonesia, indigenous people di Indonesia. 18-19% dari masyarakat Indonesia adalah indigenous, tapi suara mereka masih kurang terdengar ya, padahal mereka memiliki banyak sekali local wisdom dan juga culture dan sebagainya sangat luar biasa, tapi mereka belum terarah ya. Jadi di sini memang harus kerjasama ya antara pemerintah, antara komunitas, lalu juga dunia pendidikan dan juga pelaku bisnis itu harus kerjasama, termasuk media. Ya, kalau saya lihat di sini seperti itu, Ibu. Ya, semuanya berperan ya untuk Baik, Bu. mensupport indigenous culture. Ibu. Maaf, satu lagi boleh Ibu? Mohon maaf Ibu, ini waktunya sudah terbatas. Ya, mohon maaf ya, atau bisa di email Ya, lewat Ibu ya mohon Hera maaf Bu, mungkin ya nanti Ibu. boleh di-share lagi dengan email atau WhatsApp. Ya. Oke, baik Bu Hera. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Hera, sangat menginspirasi kami untuk acara hari ini. Sebelum closing, Bu, boleh kita diberikan sedikit kesimpulan dari presentasi Bu hari ini? Oke, ya terima kasih banyak Bu Novita. Jadi intinya adik-adik ya, karena adik-adik sebagai generasi penerus pariwisata Indonesia, ya mulai dari sekarang ya mungkin dari hal-hal kecil dulu ya, adik-adik bisa uh, melakukan inisiatif ya, bagaimana kita bisa mempromosikan sustainability, mulai dari lingkungan yang paling kecil ya, dari institusi kampus atau sampai nantinya menjadi adik-adik menjadi pelaku pariwisata. Ya, jadi dari sini mungkin nanti Bu Novita dengan Bu Lita bisa membuat suatu program, ya program yang untuk adik-adik bikin inisiatif, ya inisiatif bagaimana kita mempromosikan sustainability, ya apakah masyarakat lokal atau nanti yang indigenous people, ya kalau nggak kita mulai dari sekarang, siapa lagi, ya adik-adik ini kan generasi penerus, ya jadi mulai sekarang, ya buat planning, buat act responsible ya, act responsible dari lingkungan kecil. Jangan melihat yang si dia nggak ini kok nggak melakukan itu, kenapa saya harus melakukan itu ya, jangan ya. Jadi kita harus bersatu ya, dan hal yang paling kecil pun ya, small act ya, small act kayak membuang sampah di tempatnya ya, di tempatnya itu juga bisa membantu. Kalau satu orang misalkan anggapnya biasa aja deh, saya buang aja sembarangan. Ya, setiap orang berpikiran sama, 280 juta orang manusia di Indonesia semuanya sama, buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Ya. Lalu yang kedua, misalkan ini hal-hal kecil ya. Adik-adik makan ya. Kalau bisa hindari food waste. Ya, jadi makan ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan
orders begitu banyak, tapi akhirnya terbuang. Karena remember, food waste merupakan satu juga yang merusak lingkungan. Ya, ini juga salah satu threat untuk sustainability. Ya, lalu respect, ya, respect other people, respect local culture. Indonesia begitu banyak culture ya, we have to respect them. Kecil yang bisa adik-adik lakukan. Ya, jadi please start from yourself. Ya, jangan melihat the big picture. Small step, ya, small step, small action will lead to the big result. Ya, terima kasih Bu Novita. Terima kasih banyak Ibu untuk masukannya untuk mahasiswa kami. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu tentunya ya. Seperti itu. Betapa hari ini kita sangat beruntung ya teman-teman mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Ibu Hera Oktadiana. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang baik untuk kita ya teman-teman bagaimana menerapkan sustainable tourism dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sebagai wisatawan tapi juga sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa prodi pariwisata seperti itu. Baik, Ibu Hera, izinkan saya untuk menutup acara pada hari ini, Ibu. Baik, Terima kasih teman-teman. banyak Bu Kita, Bu Rita, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Sama-sama Ibu. Baik, we have reached out to the end of our international lecture session. Today we gain valuable insight into sustainable tourist behavior in Australia, knowledge that is highly relevant for shaping responsible tourism practices in Indonesia. On behalf of Tourism Study Program, I extend our deepest appreciation to Miss Hera, Ibu Hera, for sharing her expertise and to all participants for your attention and active engagement. Thank you for joining us today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mau izin Eh, live. Ya, Ibu, mohon maaf kita foto sebentar boleh Ibu? Ya. Oh, boleh, silakan, silakan. Ya, Ya. boleh teman-teman dibantu? Teman-teman, oke. Kita foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Ibu Hera, Ibu Yulita, teman-teman mahasiswa, dan barangkali ada dosen di sini juga yang bergabung. Semoga kita senantiasa sehat. Oke, salam semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, have a nice weekend Bapak Ibu semuanya. Dan adik-adik juga, salam sukses selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Terima kasih Bu Hera. Ya, terima kasih. Terima kasih.